kebetulan backgroundnya pendidikan, juga kita akan menjadi guru, jadi lebih langsung turun ke lapangan untuk bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan untuk bisa mengajar. Pendidikan itu seperti jembatan kita untuk menuju ke masa depan, dan saya setuju dengan hal itu karena menurut saya pendidikan itu adalah jembatan agar kita bisa mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, karena sekarang globalisasi dan juga masih banyak lagi. Terus bilang kalau misal pendidikan itu penting, terus kita juga kalau bisa berperan dengan pemerintah itu menyelenggarakan suatu pendidikan di sana dengan yang layak, yang mudah diakses begitu sih, dengan ilmu-ilmu informasi-informasi juga. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu, pilkada maupun informasi lain yang tentunya sangat penting untuk kita ikuti bersama. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, belum lama kita memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, tepatnya pada tanggal 2 Mei 2025 kemarin. Hardiknas ini bertujuan untuk mengingatkan kepada kita untuk menyadari bahwa pendidikan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup kita dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk podcast KPU Jateng episode kali ini, kita sudah hadirkan tamu yang tentunya akan memberikan nuansa berbeda untuk kita. Mereka merupakan bagian dari pemilih-pemilih di Jawa Tengah dan tentunya mewakili dari teman pemilih. Langsung saja kita temuin mereka. Mereka adalah Fandi dan Ika dari Universitas Negeri Semarang. Apa kabar kalian? Kabarnya baik. Baik, Mbak. Terima kasih ya sudah bersedia hadir di studio podcast KPU Jateng. Ya. Untuk podcast KPU Jateng kali ini. Fandi, Ika, kalian sebagai kaum terpelajar, dari sudut pandang kalian nih, bagaimana memandang pilkada maupun pemilu yang dilaksanakan secara langsung dan pilkada yang dilaksanakan secara serentak nih? Menurut kalian, mungkin Fandi dulu deh. Menurut saya pilkada itu kan lagi bisa nggak sih? Bisa nanti dipotong itu nanti dipotong. Ya, okay. 1, 2, 3 gitu ya. Oke, menurut saya pelaksanaan pemilu di Indonesia itu merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi ya Mbak ya. Tentunya pelaksanaan demokrasi ini ketika dilakukan secara serentak itu kan harus membutuhkan persiapan yang panjang gitu ya, dan tidak hanya persiapan saja tetapi sumber daya manusianya juga dibutuhkan gitu ya. Jadi menurut saya dengan adanya pelaksanaan yang serentak ini lebih membuka peluang untuk partisipasi dari masyarakat itu lebih banyak, apalagi bagi kita seorang pemilih pemula yang tentunya masih kayak skeptis lah istilahnya terhadap pelaksanaan pemilu ini. Jadi merasa seperti sedikit terdorong nih untuk menyuarakan, untuk memberikan hak suara gitu. Emang masih banyak ya teman-teman kalian yang skeptis sama pemilu dan pilkada gitu, pengen nggak ikut gitu kan? Masih banyak gitu? Nah itu sebenarnya beberapa sih sering nemuin kayak gitu ya, yang kayak apa sih nanti juga suara kita juga nggak didengar gitu. Cuman kita diperlukan jadiin pas pemilu aja gitu kan. Kebanyakan ada yang berpikir kayak gitu. Jadi seharusnya kita itu sebagai generasi muda, sebagai pemilih pemula itu seharusnya bisa merubah cara berpikir kita agar mewujudkan pemimpin yang lebih baik gitu ya, dengan lebih berpikir kritis, menentukan siapa nih ya kira-kira yang memiliki visi dan misi yang lebih baik untuk membangun Indonesia begitu. Kalau Ika nemuin teman-teman yang punya pendapat ngapain sih nanti suara kita juga nggak akan didengar lah sama calon-calon yang jadi kayak gitu, sampai saat ini apa sih yang bisa Ika sampaikan ke teman-temannya itu? Pastinya aku biasanya melakukan diskusi sih dengan mereka, lalu menyampaikan fakta-fakta gitu, bahwasanya
nggak semuanya seperti itu gitu. Walaupun ya ada yang seperti itu, tapi ya kita tuh masih bisa untuk mempercayakan suara kita kepada pemerintah gitu. Karena kan nggak semua pemerintah itu buruk, ada juga yang baik gitu. Betul. Dan tentunya kan masih banyak yang bisa dilakukan oleh teman-teman, khususnya untuk teman-teman pemilih. Kalian untuk pemilu dan pilkada ini dapat informasi yang cukup nggak sih? Aduh, ini kalau dari saya, Cukup. kalau dari aku cukup ya. Cukup. Biasanya kalian dapat informasinya tentang itu dari mana? Ini dari berita-berita yang di TV, kemudian dari media sosial. Tentunya di media sosial KPU ini juga menyediakan nih siapa aja sih yang bakal pasti terus visi-visinya gitu kan. Terus kita juga memperdalam lagi dari kayak artikel-artikel jurnal gitu. Berarti memang harusnya kita cari informasi dari sumber yang terpercaya ya. Iya betul. Khususnya kayak ini loh, kayak obrolan kita di podcast KPU Jateng. Di mana lagi kalau bukan di KPU Jateng kan informasi terpercaya. Makanya tuh teman-teman pemilih ikutin terus. Iya. Bener kan? Juga sering kali kita kalau kumpul itu kita ada diskusinya kalau misal khusus untuk kita ya berdua, kadang ada juga teman-teman yang ikut itu kita diskusi ya paling nggak 5 menit 10 menit diskusi tentang politik, tentang kondisi saat ini, isu-isu saat ini itu gimana, terus kayak perkembangan dari kepemimpinan yang saat ini itu seperti apa. Kita juga menyempatkan diri untuk diskusi seputar hal tersebut. Berarti kalian sempat untuk membandingkan dong? Iya. Iya ya. Pasti sih. Itu pasti. Karena kan kita mau pemimpin yang terbaik untuk Indonesia gitu. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Tapi mungkin dari yang sebelumnya, di pemilu sebelumnya kan kita masih belum berpartisipasi. Jadi kita masih belum tahu nih dulu itu antusias dan suasananya itu seperti apa, jadi masih belum. Ini pengalaman pertama untuk kalian di 2024. Jadi sangat excited Bu untuk memilih gitu. Luar biasa, kalian pemilih pemula ya. Tapi ini sempat menggunakan hak pilihnya di pemilu pilkada? Karena sangat excited sekali. Keharusan juga sih. Jangan golput. Jangan golput, karena ada juga dari penelitian itu yang malah tingkat golputnya itu yang tertinggi di pemilih pemula. Gitu. Kalian sempat ini ya ikutin risetnya ya. Tapi menurut kalian kalau misalnya ada teman-teman pemilih yang baru pertama mendapatkan kesempatan untuk menggunakan hak pilih tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, apa sih pandangan kalian? Sayang sekali. Sayang sekali sih. Pasti kita juga ada kayak mencerahkan dia agar sebenarnya ini hal yang nggak baik gitu. Sebenarnya ini bukan hal yang harus dilakukan gitu. Kita itu sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menyalurkan hak pilih kita gitu. Ini salah satu penasaran aja sih sebenarnya, di luar dari riset-riset yang udah dilakukan oleh beberapa ahli begitu. Sebenarnya kalau menurut kalian alasan mereka nggak menggunakan hak pilih selain skeptis sama pemilu, sebenarnya apa? Ini alasan yang cukup unik ya, karena mungkin ya karena tidak berada di kotanya. Kayak misal lagi merantau gitu. Jadi mereka itu kayak ada rasa malas untuk melakukan administrasi dan ini untuk yang pemilu ya? Iya, untuk pemilu. Okay. Itu ada juga yang pengalaman seperti itu dari beberapa lah teman saya gitu. Kalau saya sendiri pernah menjumpai itu karena nggak dikasih uang. Maksudnya? Jadi mereka nunggu? Iya, jadi ini ada pengalaman, dapat pengalaman tuh katanya ngapain milih gitu, orang nggak dikasih uang gitu. Jadi kayak sampai speechless gitu sebenarnya, kayak ternyata ada yang seperti itu gitu, menunggu uang untuk dikasih uang gitu. Nah ini tugas-tugas kita nih sebenarnya nih ya kan, memberikan edukasi ke teman-teman bahwa praktek money politik itu sebenarnya nggak kita harapkan, ya nggak sih? Betul. Ya kan, harapannya nggak ada lagi teman pemilih yang nungguin sih. Termasuk korupsi juga. Oh ya, kesadaran kalian begitu ya? Iya. Seharusnya memang kita itu harus sadar sih, khususnya sebagai pemilih pemula itu kita harus sadar juga, dan juga kita sebagai mahasiswa ya harusnya bisa berpikir kritis, terus juga bisa memberikan kayak hal-hal yang baik gitu buat orang-orang lain gitu sih. Iya sih, harapannya juga sadar praktek uang itu akan merugikan kita gitu.
Kalau dari kalian sebagai pemuda, sebagai mungkin kalian aktif di kampus kalian, di komunitas-komunitas kalian, gitu. Kembali lagi ke tujuan dari pendidikan begitu. Aksi-aksi nyata apa yang sudah kalian lakukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan? Fandi dulu deh. Oke, kalau aku sendiri sih biasanya, bukan biasanya sih, kalau aku sendiri ada kontribusinya saat yang baru-baru ini benar-benar saya lakukan itu adalah penelitian. Apa nih? Penelitian tentang apa? Kebetulan penelitian tentang gerakan literasi. Oh, oke. Tentang gerakan literasi di salah satu sekolah di SMP 27 Semarang. Karena kamu menyadari apa literasi di Indonesia sedang turun? Nah, ini betul sekali bahwa literasi di Indonesia itu dari penelitian PISA, ada dari survei PISA OECD tahun 2022 itu menunjukkan bahwa peringkat Indonesia ini berada di peringkat ke-71 dari 81 negara ini tentang literasinya. Jadi dari situ rendah ya. Iya, rendah sekali, Bu. Terus kayak tiba-tiba saya melihat nih di internet di SMP 27 Semarang ada kayak gerakan literasi gitu. Oh, cukup menarik nih kayaknya kalau misal gerakan literasi ini diterapkan di sekolah-sekolah yang lain, kira-kira apakah akan menaikkan yang tadi peringkatnya Indonesia itu ataukah malah tidak. Itu nanti akan saya lakukan penelitian. Jadi kontribusi awal saya itu mulai dari situ sih, dari penelitian gitu. Kalau dari hasil penelitianmu udah jalan belum nih penelitian? Kebetulan masih belum jalan. Ini kebetulan sekitar minggu depan atau minggu depannya lagi akan coba observasi pertama ke sana. Kalau ini untuk awalan aja, untuk pra risetmu kayak gitu. Yeah. Menurut Fandi sendiri, dengan gerakan yang tadi sudah dilakukan oleh beberapa lembaga yang menurut Fandi tadi ada di beberapa sekolah ya tadi ya, untuk gerakan literasi itu, apakah akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Nah, ini tentunya harapannya sih seperti itu ya, bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk hal itu bisa masuk ke situ gitu. Karena memang literasi itu kita sangat butuhkan. Bahkan di media sosial sempat ada berita nih bahwa anak sekolah SMP masih belum bisa baca tulis. Itu kan sangat gimana sedih ya, masa sekali. Sedih sekali gitu loh, masih memprihatinkan ya gitu. Masa masih belum bisa menulis gitu kan. Nah, itu menjadi perhatian khusus bagi kita. Gitu. Karena harus mengembangkan kira-kira gerakan literasi itu ketika dikembangkan di sekolah-sekolah yang lain, apakah memang bisa merubah kebiasaan siswa atau bagaimana gitu, nanti kita mencari tahu gitu. Ditunggu tuh hasilnya deh. Iya. Kalau dari Ika, upayanya apa nih yang udah mungkin akan juga ya akan dilakukan begitu? Kalau dari saya sih, aksi nyata yang sudah dilakukan itu sebenarnya karena kita mahasiswa ya, sangat dekat dengan artikel gitu, nulis artikel. Jadi aksi nyata yang saya lakukan, yang telah saya lakukan itu menulis artikel dengan tema pendidikan, lalu juga mengikuti pengabdian kepada masyarakat, yang mana di dalam pengabdian itu kita mengajarkan anak-anak SD, SMP, SMA, dan juga saya juga mengampanyakan dari medsos gitu, mengikuti campaign-campaign terkait dengan pendidikan, sehingga teman-teman media sosial saya gitu bisa untuk menyadari gitu pentingnya pendidikan gitu. Langsung bersentuhan dengan masyarakat begitu, langsung untuk mengajak. Ya langsung bersentuhan dengan masyarakat tadi, yang pengabdian masyarakat gitu. Langsung ketemu ya, mengajak begitu karena ya. Dari pengabdian masyarakat itu kan kita langsung bertemu dengan masyarakat, bukan cuma dengan peserta didik, tapi juga seringkali dengan orang tua dari peserta didik. Dimana di situ jadi ngobrol-ngobrol gitu, dan di situ jadi bisa share gitu terkait tentang pendidikan. Kenapa sih pendidikan itu penting? Karena pendidikan itu bisa loh merubah nasib seseorang, merubah pola pikir seseorang, merubah bagaimana seorang merespon tentang sesuatu, seperti itu. Jadi sangat menekankan bahwasanya pendidikan itu penting dari orang tua peserta didiknya juga gitu, nggak jarang. Bukan hanya dari peserta didik, tapi keterlibatan langsung dari supporting systemnya dari mereka ini sangat penting. Karena orang tua kan guru pertama di dalam. Karena orang tua itu bertugas untuk mendidik karakter seorang anak gitu. Di awal begitu ya. Menyiapkan mereka untuk menerima pelajaran-pelajaran yang lainnya sebelum menerima pelajaran yang banyak sekali ya gitu. Kalau misalnya kalian diberikan kesempatan
begitu. Apa upaya kalian selain tadi untuk menumbuhkan kesadaran menerima pendidikan secara layak dan baik, pentingnya pendidikan begitu. Kalau kalian diberikan kesempatan, upaya apa sih yang bisa kalian atau yang akan kalian lakukan untuk menumbuhkan kesadaran pada pilkada dan pemilu menggunakan hak pilihnya? Tadi udah disampaikan juga sih sebenarnya ya. Tapi mungkin ada inovasi yang ingin kalian lakukan begitu. Inovasi. Sepertinya kita saat ini masih belum terpikirkan inovasi-inovasi tentang untuk meningkatkan itu ya. Cuman dari kita sendiri ya itu tadi upayanya itu untuk menumbuhkan kesadaran pemilih pemula itu melalui melalui diskusi bareng gitu-gitu. Terus juga melalui kayak bertukar pikiran, bertukar pengalaman gitu. Terus mungkin dalam waktu dekat ini kita akan membuat buku ya Kak. Ya betul. Kita akan membuat buku, buku tentang pendidikan pemilih nih kebetulan. Wow. Ya, luar biasa. Itu inovasi itu namanya. Baru terpikirkan. Baru terpikirkan inovasi. Iya, tapi memang kita dalam rencana dekat ini, dalam jangka waktu dekat ini kita akan membuat buku sih. Kalau boleh tahu di ini spill isinya tentang apa aja? Isinya sih tentang bagaimana pentingnya pilih seseorang gitu. Jadi kita harus melakukan edukasi kepada pemilih pemula khususnya gitu, karena memang judulnya dari bukunya itu pendidikan pemilih bagi pemula untuk mencerdas. Bagaimana cara menjadi pemilih pemula yang cerdas gitu. Pokoknya di dalamnya kayak ya tips-tips dari kita bagaimana cara menjadi pemilih yang cerdas itu loh, bukan hanya kayak sekedar menyalurkan suaranya saja, tetapi juga harus berpikir kritis bahwa nanti pemimpin ini bisa menjadi pemimpin yang baik gitu-gitu. Jadi kita ada tipsnya dan juga ada beberapa referensi dari informasi-informasi dari lembaga-lembaga yang lain sih, dari kayak acara seperti apa sih yang bisa dilakukan gitu, kayak tips-tipsnya penyaluran tentang isu-isu politik itu seperti apa gitu. Apa sih yang memotivasi kalian sampai berinisiatif untuk membuat buku terkait dengan pendidikan pemilih? Dari hasil diskusi. Diskusi ya. Karena kan tadi kita sering diskusi bareng dengan teman-teman. Jadi kan tahu nih, ternyata teman-teman tuh berpikir seperti ini. Lalu ya terbitlah itu. Karena kan dari pokoknya hasil diskusi kita itu jangan kita makan sendiri lah. Pokoknya kita harus bagi-bagi juga gitu. Kita ilmunya gitu. Nggak mau ini ya. Nggak mau kesulitan atau tantangan menghadapi teman-teman pemilih yang skeptis itu tadi dirasain sendiri mesti. Iya. Salah satunya juga. Iya. Agar nanti nggak ada lagi yang kayak nggak mau milih kayak berpikir kayak gitu. Dan kami masih butuh teman-teman yang punya kesadaran seperti kalian. Kalau misalnya butuh data nanti bisa langsung akses ke media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah. Tentunya banyak ya, kita dapat banyak banget sih informasi pengetahuan dari KPU ini. Luar biasa. Dan juga kita juga akan masukkan juga strategi dari KPU Provinsi Jawa Tengah tuh apa sih gitu, untuk pemilih-pemilih itu bagaimana gitu. Masih kami upayakan untuk memberikan yang terbaik buat teman pemilih, khususnya pemilih-pemilih pemula dan pemilih muda yang harus kita ikuti habitnya kan. Pandi, Ika, apa yang ingin kalian sampaikan kepada teman pemilih? Silahkan langsung ke teman pemilih, siapa dia langsung. Teman pemilih, kalau menurut saya dari aku sendiri sebagai mahasiswa pendidikan, ayo deh kita mulai sadar nih akan pentingnya pendidikan. Jangan sampai kita kayak berpikir bahwa pendidikan itu sebagai kewajiban saja gitu. Sebenarnya lebih dari itu, pendidikan itu adalah bagaimana cara kita agar membentuk diri kita itu berkarakter, lebih mampu berpikir secara luas, dan tentunya juga mendapat teman yang banyak sih kalau melalui kayak pendidikan di sekolah gitu. Pasti ketemu banyak orang, ketemu banyak, jadi nambah jaringan, nambah teman gitu. Kalau dari Ika langsung mungkin bisa sampaikan ke teman pemilih. Ya, jadi teman-teman pemilih, ayo kejar pendidikan, karena pendidikan itu sangat penting. Kenapa? Saya pernah baca buku judulnya The Alpha Girl. Di sana
tertulis bahwasanya ilmu itu tidak akan pernah meninggalkan kalian. Ilmu itu tidak akan selingkuh, ilmu itu tidak akan minta putus, ilmu itu tidak akan ilmu itu akan setia, tidak akan meninggalkan kalian. Dan juga pendidikan itu adalah warisan terbaik yang bisa kalian berikan kepada keturunan kalian nantinya. Jadi lanjutkan, terus kejar pendidikan. Iya, jadi buat kalian semuanya yang masih duduk di bangku sekolah, jangan lupa terus belajar, terus bersemangat untuk mencapai cita-cita dan terus kembangkan keterampilan kalian. Itu saja. Luar biasa. Sebenarnya pendidikan itu mengasihkan nggak sih ya kan? Sangat asik sih. Asik ya. Apalagi dengan ditambah dengan teman-teman yang lain yang satu frekuensi yang semangatnya itu akan ditemukan teman-teman yang satu frekuensi di sana. Kalau kita mau mulai. Tentunya kalau kita mau mulai dan kita perjuangkan. Nah, harus memperjuangkan pendidikan itu. Fani, Ika, terima kasih sudah hadir di studio podcast KPU Jateng. Terima kasih juga. Semoga informasinya juga memberikan semangat baru untuk teman pemilih dan motivasi untuk mereka supaya Indonesia jadi lebih baik dan kita capai Indonesia emas nantinya. Sekali lagi terima kasih, salam sehat selalu ya untuk kalian. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan teman pemilih dari Universitas Negeri Semarang. Ada Fandi dan Ika yang sudah memberikan insight kepada kita tentang banyak hal yang tentunya penting untuk kita semuanya. Terima kasih sudah mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng terupdate, bersuara kepemiluan.